gimana kalian semua? Alhamdulillah sehat. Kemarin liburannya gimana? di rumah saja. Di rumah saja. Stay at home. Sebelum kita mulai seperti biasa, selalu kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Siapa? Vicky? Oke, silakan Mas Vicky. Di tempat duduk siap. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Vicky yang sudah memimpin doa ya. Selanjutnya isi daftar hadir terlebih dahulu. Silakan diisi Mas. Ini nanti kita saling mengakrabkan ya. Saya sebutkan nama dan alamat, kemudian hobinya itu diwujudkan dengan gerakan 1, 2, 3. Kalau kalah 2. Dan terakhir ya. Saya mulai ya. Oke, siap? Oke, perkenalkan, nama saya Ivan Prabowo, alamat desa Karangtengah, hobi saya Perkenalkan, sebelah saya Bapak Ivan Prabowo, alamat desa Karangtengah, hobi dan saya Harisha Yuwono, alamat desa Kusen, hobi oke. Oke, terima kasih atas tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya kalian sudah tahu rumahnya dan hobinya ya. Oke, tahu nggak kalian di sini dikumpulin untuk apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya, yaitu untuk bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum pernah. Bimbingan kelompok itu ya, yaitu layanan dari bimbingan konseling ya, seperti umumnya ada layanan klasika dan konseling individu dan sebagainya. Tapi ini dalam format kelompok, yaitu memberikan layanan secara kelompok yang mana terjadi dinamika kelompok atau di kelompok itu aktif ya, nanti harus aktif ya. Dan nanti saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok, di mana nanti kita membahas suatu topik ya yang sedang up to date, yang sedang in ya, atau yang sedang di kalangan kita maupun di kalangan yang lain ya. Ada 2 topik, yaitu topik bebas ataupun topik tugas ya. Topik tugas itu nanti topik ditentukan dari saya. Dan nanti kalian tahu sendiri mungkin kenapa sih kok ada jajan, ada minuman di sini, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ini kalian ya akan di sini saya BKP-nya nanti ada teknik homeroom ya. Home itu rumah, room itu rumah. Nah, kita itu seolah-olah di rumah saja, jadi kita nyantai ya. Makanya tadi ada banget terus pikir dan cari posisi duduk senyaman mungkin ya. Kita nyantai seperti di rumah, sehingga kita nanti diharapkan ya bisa secara terbuka ya, kita secara terbuka bisa menyampaikan gagasan atau ide kita secara terbuka, yaitu seperti dalam PK itu asas keterbukaan. Dan juga kalian di sini datang dianggap sudah sukarela ya, tidak ada paksaan ya. Kalau di PK namanya istilahnya asas suka-suka relaan ya. Kalian itu rela secara sukarela datang ke sini untuk mengikuti BKP yang diharapkan nanti bisa terbuka. Tapi juga nanti kalian ada aturannya ya. Ketika mau berpendapat itu kalian harus mengajukan terlebih dahulu dan mendengarkan siapa yang berpendapat, dan juga menggunakan tata kata dan bahasa yang sopan. Kalau di BK istilahnya asas penormatifan. Dan yang jelas apa yang ada di sini, hal-hal yang kurang baik di sini nanti sebagai rahasia ya. Jadi kita hanya tahu di sini itu rahasia kita. Akan tapi ilmunya itu tetap bisa disampaikan ke teman-teman, ilmu yang kita dapat ya. Rahasia itu di sini kalau kita ada hal-hal yang kurang enak, kurang bagus, tidak usah disampaikan sebagai rahasia kita ya. Kalau dalam BK ada istilahnya asas kerahasiaan ya.
seperti tadi. Nah, kita tadi sudah ada perkenalan ya. Kita sepakati waktu nih, ya sepakati waktu kira-kira mau berapa menit? 15 menit. Terus ada yang lain 15 menit. Tadi aja perkenalan sudah hampir 15 menit ya. Ada yang lain 30 menit. Mungkin ambil seperti pelajaran saja 45 menit ya. Ya 45 menit kita akan nanti membahas suatu topik ya. Kalau sudah siap, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Nah, nanti kita topiknya itu topik tugas ya. Kenapa topik tugas? Ya. Karena apa? Kemarin kita dapat laporan nih dari guru-guru ya. Saya sendiri dapat laporan. Kalau kalian semuanya di sini untuk motivasi belajarnya itu masih kurang. Ya. Merasa enggak? Merasa ya, merasa belajarnya masih kurang ya, sehingga nanti kita bahas ya bagaimana sih terkait dengan motivasi belajar, cara meningkatkannya dan bagaimana ya. Selanjutnya sudah paham atau belum terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi? Sudah jelas. Oke. Tak secara singkat ya, tak ulangi. Nanti saya sebagai pimpinan kelompok ya, kalian sebagai anggota kelompok. Kalau kalian mau usul silakan angkat tangan dan yang lain mendengarkan dengan baik ya. Nanti tujuan dalam layanan ini ya, nanti yang kalian pertama yang kalian karena tadi kalian motivasi belajarnya masih kurang, yang jelas kalian ingin bisa biar menganalisis nih apa sih faktor-faktor penyebabnya ya, kenapa kalian motivasinya masih kurang dalam belajar. Terus nanti juga pentingnya itu apa sih, dan yang jelas bagaimana cara meningkatkannya ya. Itu kurang lebihnya pokok bahasanya seperti itu nanti. Dan yang jelas kalian juga nanti diharapkan dengan adanya ini kalian lebih aktif di kelas nanti ketika berpendapat ya, lebih bisa menghargai pendapat teman-teman dan kalian bisa berinteraksi secara sosial ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita permainan dulu apa ya? Permainannya apa? Sambung kata lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sambung kalimat. Bebas ya? Oke. Kemarin saya liburan sekolah ya. Liburan sekolah saya pergi jalan-jalan ke Jakarta. Di sana saya mengunjungi PRJ dan membeli oleh-oleh. Silakan Mas Faras. Oleh itu saya bagikan ke orang tua saya. Kedua orang tua saya masih ada. Oke, kita tadi sudah menentukan topiknya, yaitu topiknya apa? Tugas. Topik tugas dengan judul dengan tema motivasi belajar. Kita ke atasnya kita tentukan dulu sub-subnya ya, terkait dengan motivasi belajar yang akan kita bahas. Kita subtopiknya apa? Tentang yang pertama apa? Pengertian. Oke, pengertian. Terus pengertian, pengalaman. Terus pengalaman belajar ya berarti ya. Terus tujuan atau pentingnya ya, pentingnya motivasi belajar itu apa? Terus apa? Belum kita bahasan dulu. Pengertian, pengalaman ya, atau faktor-faktor ya. Terus tujuannya atau pentingnya motivasi belajar itu apa? Yang terakhir, kalau kalian ingin cara atau tips apa? Tips cara meningkatkannya atau tips atau cara meningkatkan ya. Oke ya. Selanjutnya itu sudah pengertian, pengalaman atau faktor-faktor. Mengapa sih ini ya? Saya ingin tahu ya dari semuanya ya. Kenapa sih kalian motivasi belajarnya itu belum tinggi ya, atau masih rendah? Ya, boleh silakan yang mau berpendapat dulu, silakan. Coba dulu ya, angkat tangan. Yuk. Masih asik dengan dunia internet ya.
asik dengan internet, asik dengan internet. Terus yuk yang lain, yuk Mas Arif lagi. Kurangnya semangat belajar. Kurang semangat belajar. Nah itu kurangnya kenapa Mas? Malasnya kenapa? Kamu ketika malas belajar itu karena apa? Karena kasihkan main HP. Keasikan main HP. Pertama, belajar lebih sungguh-sungguh, terus lebih semangat belajar, terus orientasi nilai, terus mengejar cita-cita. Oke. Selanjutnya tips. Tips nih ya, tips ya. Kalian kan punya tips ya. Tipsnya itu apa ini? Ya, biar kalian motivasi belajar itu meningkat. Sekiranya apa ini? Ya, Mas Arif. Melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Terus Junanda, Jangan menunda-nunda pekerjaan. jangan menunda pekerjaan. Menunda. Ayo lanjut. Mas Faras tadi bilang apa? Gurunya asik ya, gurunya asik. Oke, gurunya asik. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan. Silakan bisa diambil minum, nggak apa-apa, minum. Selanjutnya kita mengisi LKPD ya. LKPD bisa diisi ya. Terus ya, selanjutnya pemahaman baru apa ya yang kalian dapatkan nih ya. Yang kalian dapatkan, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan ketika sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan teknik ngobrol. Terus siapa yang mau berpendapat pemahaman baru? Tadi kan sudah bahas pengertian, terus faktor-faktor, terus pentingnya dan satunya apa? Caranya ya, tipsnya ya. Siapa? Yuk. Silakan. Oh ya, silakan Mas Junanda. Menjadi apa? Pengertian. Ya. Jadinya lebih tahu betapa pentingnya motivasi dalam belajar, Pak. Ya terus. Udah gitu. Oke, yang lain pemahaman baru. Oke, Mas Khalid. Kenapa? Menambah wawasan pengetahuan. Ayo, oh ya Mas Junanda silakan. Apa? Penyebab apa? Ini malas ya, Pak. Malas. Faktornya malas. Terus solusinya? Solusinya jangan menunda-nunda pekerjaan seperti tugas rumah yang bagus, karena jika terus menerus menunda-nunda pekerjaan akan menjadi malas, Pak. Terus rencana kalian ini setelah mengikuti layanan ini ya, rencana kalian bagaimana? Rencana kalian mau kedepannya bagaimana nih? Tadi kan sudah memperoleh materi ya, atau layanan dengan kelompok dengan umroh. Siapa? Siapa mau berapa? Oke, Mas Junanda. Mengubah diri sendiri menjadi lebih baik lagi, Pak. Mengubah diri sendiri lebih baik lagi. Sesuai tadi yang Dibahas. Oke. Terus ada lagi? belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Oke. Oke. Acara ya atau kegiatan pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Terus siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu nih? Yuk disimpulkan. Yuk simpulkan. Yuk membuat kesimpulan. Ya, keren. Kurangi rasa malas, tingkatkan niat kalian, kurangi aktivitas yang tidak berguna. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Faras.
kasih Mas Galih. Oke, selanjutnya kalian bisa ngisi rencana evaluasi ya, evaluasi hasil dan evaluasi proses. Masing-masing dari kalian isi mendapat 2 lembar ya. Mari kita mulai tutup kegiatan kali ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, siapa? Oke, Mas Arif, silakan yuk. Dikirim doa dipimpin. Oke, yuk. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, adalah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih telah melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan baik, melaksanakan BKP dengan teknik ngomong dengan baik. Dan apabila nanti kalian pengen berkonsultasi atau konseling individu dengan saya terima dengan terbuka, bisa ke ruangan BK ya, ataupun nanti kita bisa lanjut kegiatan yang sama di kemudian hari. Siap nggak? Kalau di kemudian siap ya, oke siap. Nanti bisa kita adakan agenda lagi untuk pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, silakan bisa dimakan jajannya. Yuk, diambil nggak apa-apa. Diambil.